Yang Ini saya sependek, belum baca sampai sejauh itu Ustaz ya. Makanya saya bertanya. Yang sependek saya tahu, ketika ulama-ulama menolak memberikan kaifiyah, seperti ulama dari mazhab Malik, seperti ulama dalam mazhab Malik, gimana cara besarin saya pribadi ya? Bentar. Nah, ini, nggak bisa besarin diri sendiri. Ya udah. Nah, ini dalam kitab Syarah Aqidah Imam Malik Shaghir, ulama yang hidup pada abad keempat Hijriyah. Dia mengatakan gini, katakan olehmu mensifati Allah Ta'ala dengan istawa, ya, itu karena mengikuti nas, mengikuti Al-Quran, dan menerima syariat, dan membenarkan terhadap apa yang Allah sifati dirinya. Wala yajuzu, akan tetapi kita nggak boleh menetapkan lahu kaifiyah, Allah itu punya kaifiyah. Alasan pertama, karena bungkus syariat itu tidak pernah menjelaskan atau mendatangkan demikian. Allah punya kaifiyah gini, nggak ada. Wala akhbara An-Nabiyyu alaihi salam, dan Nabi Muhammad SAW pun tidak memberitahukan dengan sesuatu apapun tentang itu. Kemudian, dan karena para sahabat pun tidak bertanyainya. Alasan yang kedua, li'anna dzalika yarja'u ila tanaqqul. Karena hal tersebut itu akan mengarah kepada berpindah, berpaling, mengambil arah, dan butuh kepada tempat. Satu. Dan di sini disebutin di mana ya tadi? Nah. Dan wadzalika, dan hal tersebut itu mengarah kepada tajsim, bentuk. Bahkan itu ulama yang hidup pada abad keempat, jauh sebelum muncul Syekh Ibn Taimiyah. Kemudian masih di yang sama ulama abad ketiga, abad keempat ya, keempat ketiga ini, keempat. yakni Imam Al-Khattabi. Dia mengatakan, fa inna surah taqtadil kaifiyah wa hiya anillahi wa an sifatihi manfiyah. Surah itu membawaki kepada kaifiyah, dan kaifiyah itu ternafi dari Allah dan sifatnya. Kemudian ya di sini juga disebutkan dalam takwil tafsir Al-Imam Al-Maturidi, ulama yang hidup pada abad ketiga. Kata beliau, Allah itu bila kaif, ya, bila kaif itu tanpa kaifiyah. Kenapa? Al-kaifiyatu takunu lidhi surah. Karena yang namanya kaifiyah itu hanya diperuntukkan bagi sesuatu yang memiliki surah, rupa atau bentuk, gitu. Tanpa, yakni apa bahasanya itu disifati dengan bisa duduk, bisa berdiri, kemudian bisa bersambung, berpisah, menghadap, membelakangi, pendek, panjang, diam, bergerak, sama, berbeda, keluar, di dalam, gitu. Itu ketentuan-ketentuan yang ada pada sesuatu yang berkaifiyah. Jadi kenapa alasan kami itu, jadi jauh ya, jangan nanti dibilang itu kan kita untuk membantah Syekh Ibn Taimiyah. Oh, jauh sebelum Syekh Ibn Taimiyah itu banyak ulama-ulama yang menolak kaifiyah. Banyak sekali ulama. Justru sependek pengetahuan saya, yang menetapkan kaifiyah itu justru Syekh Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Gitu. Tapi antum termasuk sangat berani ya Ustadz ya, Ustadz Maning ya, memahami hadis itu langsung dengan tekstual seperti itu. Itu entah Masya Allah, entah astagfirullah ya, saya nggak tahu. Tapi ya itu hak antum sih. Tapi saya agak kaget itu antum memahaminya mentah-mentah gitu. Lanjutlah.
tapi kayak kontradiksi gitu loh. Ada hadis yang mengatakan bahwa hati manusia itu berada di jari jemari Allah. Sedangkan jari jemari Allah itu selalu penuh dengan rezeki. Jadi kayak itu hanya sebuah kinayah. Ustaz, antum sambil ngomong saja, saya masuk rumah dulu saja, baru sampai Ustaz. Silakan, nggak masalah santai. Kang Barul, assalamualaikum. Ezian, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zian, Ya. itu yang jari jemari itu hadisnya lagi hikayat tentang orang-orang Yahudi yang datang itu. Jadi bukan perkataan Nabi itu, Ustaz. Jadi Nabi orang Yahudi lagi cerita seperti itu, Nabi responnya ketawa. Itu yang ini tentang pertanyaan orang-orang Yahudi bahwa tangan Allah itu mazlulah, terkunci. Oh iya, itu yang ayat. Ini lain. Ini sempat konflik juga tentang hadis. Qulubul mu'min itu baina asabi'ir rahman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Ya. Surat baru gimana kemarin nih yang ibarah ini? Berhasil nggak? Ada hasil nggak? Rungkat. Tiba-tiba rungkat sirumnya Ustaz Sabiliok tuh nggak jelas. Oh jadi belum sempat. Belum ya, Ustadz Altop sama Ustadz Zian ini yang nggak kelar-kelar. Ya udah, ya itu. Ini dah nemu ibarah ini dijelasin aja lagi Kang Barul tuh buat teman-teman. Iya. Jadi gini Ustadz Maning, sebelum jauh membahas tentang hadis, ayat segala macam itu, baiknya gini dulu Ustadz. Ini yang guru-guru ana ajarin ya, kalau terkait tentang Allah, tentang akidah, tentang usul. Ketika memahami hadis atau dalil yang warid baik dari Quran maupun ayat, itu basicnya itu Ustadz Maning ya, lam yakul lahu kufuwan ahad, sama laisa kamitslihi syai'un, sama satu lagi surat Ar-Rahman itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, itu Ustadz Maning. Jadi kalau misalkan memang hadis itu sahih, yaitu bagian dari wahyu seperti yang dikatakan dalam Al-Quran itu. Jadi kalau misalkan ada kawan-kawan yang memahami hadis yang warid atau dalil yang warid dari hadis kemudian itu dipahami secara tekstual, ya akan rancu, karena walau bagaimanapun bahasa Al-Quran itu adalah bahasa sastra yang paling tinggi, mukjizat paling tinggi untuk menjawab kekagum atau kegemaran atau apa ya, sesuatu yang lagi booming pada saat itu tentang syair-syair itu kan Ustaz Zian. Bangsa Arab waktu itu adalah penggemar syair, makanya dipatahkan keahlian syair-syair mereka itu dengan diturunkannya wahyu Al-Quran yang lebih tinggi daripada syair-syair mereka. Artinya ketika memahami basicnya seperti itu, maka kalau misalkan ada kawan-kawan yang memahami secara tekstual atau letterlock atau bahkan selevel ulama pun, kalau memahami secara tekstual, ya akan tanakut nanti di sana gitu kan. Akan saling kontradiksi di sana seperti itu. Memahami syair bahasa Arab saja kita harus memakai kaidah-kaidah gramatika orang Arab. Baik itu balaghah, baik itu ilmu mantik, makulat atau dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kembali lagi, kalau secara tekstual ya susah, nggak bakal ketemu Ustadz. Walaupun itu hadis ya, karena kalau pun hadis sahih itu nanti jatuhnya ya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu kan ada harfu nafyun sama harfu in. Artinya memang itsbat, bahwasanya memang kalau misalkan memang itu hadis sahih apalagi hadis mutawatir, ya apa yang dikatakan oleh Nabi itu adalah wahyu. Baik itu pemubasyarah dari malaikat Jibril ataupun langsung dari Allah. Kan seperti itu. Fadhol ya Izan.
Lanjut. Saya ini hampir serak suara itu betul, mantap. Ustaz. Iya. Tadi gimana Ustadz Zian hadisnya itu? Oh, hadis yang barusan. Iya. Ini sudah temu saya penjelasannya. Hadisnya itu ini ya, saya typing di bawah ya. Dalam Sahih Bukhari hadisnya inna yaminallah ya inna yaminallah al mala'u La yufidu. la yaghiduha nafqatun sa'ul laili wan nahar ara'aytu ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard fa innahu lam yanqus ma fi yaminihi. Jadi kalau saya baca itu di kitabnya Al-Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan bahwa hadis tersebut itu ai ya. Ai artinya lam yanqus syai'an mimma fi khazaina fi khazaini qudratihi, mudhaf soalnya ya. Fi khazaini qudratihi. Ya, jadi maksudnya itu penjelasan tentang bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkurang dari gudangnya kekuasaan Allah. Gitu. Betul. Perbendaharaan. Di sini juga disebutkan wa innama huwa bukan ini ya, lain ini. Jadi bukan yang kami pahami itu bukan tangan beneran. Tangan kanan, yamin. Ya meskipun kami meyakini Allah punya sifat yad ya. Iya, ya seperti yang sering sampai dibawakan oleh kawan-kawan Wahabi Salafi tentang innallaha khalaqa Adam ala suratihi, itu kan mereka sudah kaji belum asbabul wurudnya seperti apa, kemudian qaul salafnya seperti apa tentang pendapat mereka tentang hadis-hadis tersebut. Kan seperti itu Ustaz Jan. Kalau misalkan secara dibaca secara tekstual ya nanti malah yang terjadi ya seperti itu. Malah tajsim. Betul. Kembali lagi tadi masalah kaifiyah Ustaz Zian. Kenapa kita menolak kaifiyah? Kemudian tadi diasumsikan bahwasanya hadis tersebut adalah kaifiyah Allah dalam memberi rezeki. Bahwasanya Allah punya kaifiyah. Justru itu menerangkan bahwasanya saking berkuasanya Allah tidak akan berkurang begitu. Nah, apakah kata-kata yamin di situ letterlek bisa diartikan tangan, sedangkan dalam khazanah bahasa Arab yamin itu kan sebelah kanan. Yamin, shimal. Kan seperti itu. Nah, kalau misalkan mereka mengartikan yamin itu letterlek mau diartikan tangan, ya nanti jatuhnya kan tajzim juga begitu loh Ustaz Zian. Ya. Karena kalau kita ya udah kita ini ya, kaifiyah itu hanya diperuntukkan pada perkara-perkara yang memiliki syabbah. Ya, ini sebagaimana yang ada dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Jadi di sini teman-teman bisa lihat dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Jalaluddin As-Suyuti ketika beliau membahas kalimat kaifa. Ya, kaifa itu berfungsi untuk istifham wa huwal ghalib, dan itu kebiasaannya. Dan kaifa ini sebuah kalimat yang digunakan untuk menanyakan keadaan sesuatu, bukan zat sesuatu. Jadi ketika ditanyakan kaif, itu pasti sudah terdahulu dulu diyakini dia punya kaifiyah.
kemudian dia memiliki keadaan-keadaan yang bisa berubah-berubah, ya, baru ditanya kaif. Di sini disebutkan di sini disebutkan bahwa wa innama yus'alu biha amma yasihu ayuqala fih syabihun wa ghairu syabih. Jadi kaifa itu hanya boleh ditanyakan pada suatu perkara yang sah dikatakan pada perkara tersebut syabihun wa ghairu syabih, serupa atau tidak serupa, sama atau tidak sama. Walihada la yasihu ayuqala fillahi kaifa. Maka oleh karena demikian tidak sah dikatakan Allah itu kaifa. Gitu. Makanya ketika ditanyakan kaifa, Imam Malik itu marah. Pertanyaannya apa? Kaifa istiwa'uhu. Suatu pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan kepada Allah ditanyain. Makanya Imam Malik di situ marah. Kalau istawa mah sebagaimana Allah bilang sendiri dalam Quran. Adapun kaif itu nggak ada, nggak masuk akal. Ataupun terangkat gitu. Bukan ada tapi tidak tahu. Kalau seandainya dan terbukti memang bahwa tidak ada ulama-ulama, makanya tidak salah. Wasu'alu anha bid'ah. Ya. Bertanya, ketika saya menanyakan batu ini jenis kelaminnya apa, laki-laki atau perempuan, misal, itu saya sudah didahului dengan keyakinan bahwa batu ini memang punya gender. Cuman karena saya tidak tahu, saya tanyain, ini gendernya laki-laki atau perempuan. Kan gitu, sama seperti saya bilang, bau itu warnanya apa? Saya sudah dahulu meyakini bahwa biru itu memiliki warna. Sama seperti kita menanyakan, Allah itu di mana? Itu sudah terdahulu keyakinan Allah itu bertempat. Cuman karena nggak tahu, makanya ditanya. Ketika dia menanyakan kaifa, itu sudah terdahulu keyakinan Allah itu punya kaifiyah. Itu bagaimana? Nah disinilah Imam Malik marah dengan sangat marah sampai mengeluarkan orang. Kenapa? Karena dia awal mulanya sudah menetapkan Allah punya kaifiyah, kemudian ditanya. Padahal jelas-jelas itu bid'ah. Kaif menetapkan Allah punya kaifiyah itu bid'ah. Menanyakannya juga bid'ah. Kenapa? Tidak ada keterangan dari Al-Quran dan hadis